Sel foto dapat digambarkan dengan notasi garis berdasar konvensi sebagai berikut. Garis vertikal tunggal menunjukkan perubahan keadaan atau fase. Dalam setengah sel, reaktan selalu diletakkan sebelum hasil. Oh ya, di laptop kamu keluarkan file ini supaya nanti kalau ada tugas, kamu bisa lihat di file itu. Baik, Pak. Konsentrasi larutan dalam air ditulis dalam kurung setelah lambang ion atau molekul. Dua garis vertikal menunjukkan jembatan garam. Anoda atau oksidasi selalu diletakkan sebelum katoda atau reduksi. Jadi anoda selalu lebih kiri daripada katoda. Gerakan konsentrasi itu sel DNA dapat ditulis sebagai berikut. Coba di sini biarpun sudah ada, Renaldi Bernardo, terangkan ini. Seterang-terangnya, biarpun mungkin tidak seperti tulisan ini. Renaldi, bilang toh. Kelihatan kalau daring ya kayak gini, kalau itu hilang. Nur Oktaviani. Iya, Pak. Silakan terangkan ini. Iya, Pak. Dari 1 sampai 5 itu, kamu nerangkan ini. Biarpun sudah ada di sini. Supaya kamu lebih mengerti tentang sel volta. Ayo, Nur Oktaviani, sudah di depan itu loh. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Mau tidur dulu. Keluarin Jadi, muka kamu supaya kamu bingung enggak? iya, Pak. Jadi, sorry. Jadi, ZN itu kan ada garis vertikal. Garis vertikal itu menunjukkan perubahan keadaan atau fasenya. Terus dilanjutkan dengan ZN2+, 1,0 molar itu bertindak sebagai anoda. Selanjutnya dibatasi dengan 2 garis vertikal yang menunjukkan bahwa adanya jembatan garam yang menghubungkan antara ZN dan Cu. Nah, Cu2 plus 1,0 molar ini Cu2 plus 1,2 molar ini sebagai katoda atau reduksi dan dibatasi dengan garis vertikal tunggal yang menunjukkan perubahan keadaan atau fasenya, fase dari Cu. Sudah, Ya, tidak Pak. ada kalimat lain. Tidak, Pak. Nah, itu yang keliru. Kamu kurang melihat apa arti daripada reaksi itu. Gimana?
Gimana, kurang apa kamu? Renaldi lagi, mana Renaldi? Ini Hadir, orang Pak. protes tetapi tidak jelas. Renaldi mana? Hadir, Pak. Maaf, Pak, tadi jaringan saya down, Pak. Ada gangguan sedikit. Ya udah keluar kamu. Itu kurangnya apa si Nur Oktaviani? Baik, Pak. Izin ya, Pak, saya pindah tempat. Tadi jaringan saya agak kurang baik. Jadi menurut saya untuk Nur Oktaviani tadi, dia kurang menerangkan, Pak, untuk fase di ZN2+, dia yang dari ion berubah menjadi padatan di ZN2+, lalu di Cu2+ pada ionnya itu berubah menjadi padatan di Cu. Untuk penjelasan baik itu mengalami oksidasi dan reduksi, saya kira Nur tadi sudah bisa, Pak, atau sudah benar. Menurut saya seperti itu, Pak. Gimana komentarnya Nur Oktaviani? Komentar dari Renaldi? Iya Pak, mungkin kekurangan saya belum ngejelasin yang dijelasin Renaldi tadi Pak. Padahal dua-duanya belum sesuai dengan jawabannya Anda semuanya terhadap saya atau terhadap semuanya. Kurang apa? Ayo, kurang apa? Kok keluar Renaldi itu kemana? Wong jawab sendiri kurangnya banyak kok keluar. Iya, Pak, saya takut jaringan saya, Pak. Enggak usah takut, kalau mati ya udah mati. Bukannya baik, Pak, dipateni. Gimana? Renaldi sama Nur Oktaviani kurangnya apa? Ini loh kekurangannya. Kalimat di bawahnya. Aliran elektron yang mengalir dari kiri ke kanan. Anda semuanya nggak menyebutkan itu toh? Iya Pak. Pak. Oke. Persamaan harus jika dibayangkan sel Daniel digunakan untuk menghasilkan listrik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Elektrodesen menjadi lebih ringan karena atom-atomnya teroksidasi membentuk ion Zn++ masuk ke dalam larutan. Jadi tadi bahasanya Renaldi, Zn bukan logam ya, bukan padatan. Katoda Cu menjadi lebih berat karena ion-ion Cu dalam larutan terreduksi menjadi Cu logam. Jadi Cu-nya yang logam atau padatan. Konsentrasi ion Zn+12 dalam katoda akan naik, sementara itu konsentrasi ion Cu12 dalam katoda akan turun. Aliran ion negatif dari jembatan garam ke anoda untuk mengimbangi muatan Zn2+ yang dihasilkan pada elektroda ini.
aliran ion positif dari jembatan garam ke katoda sebagai pengganti ion Cu12 dalam reaksi. Oleh karena itu, jika proses berlangsung terus, makin lama untuk kerjanya akan turun, akhirnya berhenti atau mati. Kenapa hal ini jadi mati? Nah, ini. Kalau berlangsung terus-menerus, akhirnya berhenti dan mati. Siapa ini? Reno. Iya, Pak. Reno. Ini kalimat ini. Dari semuanya ini, akhir ceritanya ini. Coba Reno, kenapa? Ayo Reno, kenapa? Mungkin dari jawaban saya itu karena jika terjadi reaksi tersebut terus-menerus, maka akan terjadi kesetimbangan, Pak. Saat ada kesetimbangan terjadi, maka tidak akan ada ion yang mengalir dan tidak ada perubahan jumlah ion lagi, Pak, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir, Pak. Itu jawaban kamu. Mau dirubah tidak? Menurut pendapat saya seperti itu, Pak. Oke. Mungkin dilengkapi oleh Rido. Rido, yang mana Rido? Keluar. Ya, Pak. Ya, keluar. Dilengkapi oleh kamu kalimat dari Reno tadi. Reno keluar, Reno keluar. Supaya saling berinteraksi ya. Oke, Rido dulu. Kalimat Ya, Reno itu dilengkapi. Ya, saya akan melengkapi, saya akan menambahkan apabila reaksi berlangsung terus-menerus, maka kerjanya akan turun dan akhirnya akan berhenti atau mati. Itu menurut saya disebabkan oleh konsentrasi yang semakin lama semakin berkurang, sehingga apabila pada reaktan atau produk sudah tidak memungkinkan untuk terjadi reaksi redoks, maka prosesnya berhenti, tidak ada beda potensial lagi. Itu saja Pak tambahan dari saya. Gimana Reno? Karena habis, ya mati. Oh iya, Pak. Oke. Ada yang perlu komentar lagi dari audiens? Nggak ada, oke. Pada saat kesetimbangan tercapai tidak ada perubahan jumlah ion maupun logam. Perubahan jumlah. Ya, ini lihat. Ion maupun logam. Tidak ada pula aliran elektron dari anoda ke katoda. Oleh karena itu tidak ada lagi kerja listrik. Tadi sudah saya karena habis mengendap semua sehingga mati. Tidak ada kerja listrik lagi. Ada 3 hal untuk menuliskan persamaan untuk menjelaskan penurunan potensial sel ini. Potensial sel setiap saat itu E. Potensial sel
pada keadaan standar E0, hal yang menjelaskan jarak dengan kesetimbangan adalah X. Yaitu menjelaskan jarak dengan kesetimbangan. Bentuk persamaan yang menyatakan penurunan potensial rel adalah sebagai berikut. Jadi E senan E0 minus X. Kemudian pada tahun 1889 Herman Walter Nernst menunjukkan bahwa X dalam persamaan itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi X ini jadi ini X. Nah, RT NF Lunki, di mana R adalah harganya ini, T temperatur kerja, N jumlah elektron, F tetapan Faraday, dan Q adalah kuansien reaksi atau perbandingan hasil kali konsentrasi produk dengan hasil kali konsentrasi reaksi dalam suatu waktu. Sehingga Q itu sama dengan Zn 12 kalau pada reaksi ini per Cu12. Dengan bilangan basis 10, persamaan Nernst dapat ditulis menjadi tadi berubah menjadi ini. Ya. Apabila persamaan ini ditetapkan Uxel-Daniel dengan suhu proses 25 derajat Celcius, diperoleh hasil ini kalau temperaturnya 25 derajat Celcius. Ini sama dengan ini. X-nya ini adalah ini. Dan persamaan ini dibagi ini sama dengan ini. Sehingga sama dengan ini. X-nya. Persamaan Nernst untuk mengukur keseimbangan. Persamaan Nernst juga dapat digunakan untuk menentukan keseimbangan suatu reaksi redoks. Potensial sel akan bernilai 0 pada saat keseimbangan. Pada saat keseimbangan persamaan Nernst dapat dituliskan menjadi ini tadi, di mana K ini adalah Zn per Cu tadi, dan E0 harganya ini tadi kelihatan, K adalah ini. K adalah ini. Karena keseimbangan harganya 0. Persamaan ini dapat digunakan untuk semua reaksi redoks dalam keadaan standar. Elektrolisis. Elektrolisis adalah periode penguraian elektrolit oleh arus listrik searah dengan menggunakan dua macam elektroda. Katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dengan kutub positif. Pada anoda reaksi oksidasi yaitu ion negatif ditarik oleh anoda dan jumlah elektronnya berkurang sehingga bilangan oksida bertambah. Misalkan ini ion OH- dioksidan dari H2O dan O2. Ada elektron yang ditarik keluar. Ion sisa asap mengandung oksigen, misalkan NO3+,
dan SO4 dua negatif, tidak dioksidasi, yang dioksidasi adalah air. Sel elektrolisis. Reaksi kimia dalam sel volta. Sel volta ini menjadi dasar baterai yang menjadi sumber energi. Namun sel volta bukanlah satu-satunya jenis sel elektrokimia. Dulu kan saya terangkan tentang jenis-jenis sel elektrokimia. Ada kemungkinan membuat sel untuk menghasilkan reaksi kimia dengan daya dorong arus listrik. Sel ini dinamakan sel elektro. Adanya daya dorong arusan listrik tadi dari anoda elektro. Penggunaan arus listrik untuk kimia yang dapat berjalan spontan. Melibatkan arus listrik untuk menimbulkan, dinamakan elektrolisis. Elektrolisis larutan NaCl. Jika NaCl dalam air, maka larutan NaCl akan terdisosiasi menjadi larutan ion Na+ dan Cl-. Ini terdisosiasi. Jika sepasang elektroda inert dihubungkan dengan baterai dicelupkan ke dalam larutan, maka diperoleh sel elektrolisis sebagai gambar 94. Ini kalau kita lihat, anoda, katoda. Sekarang tolong terangkan dari kalimat saya sebelumnya oleh Rika Arkaninto. Iya, Pak. Keluarin muka kamu, terus kamu lihat dulu 1 menit, 2 menit, terangkan seperti saya menerangkan sel yang sebelumnya. Diterangkan gambar ini ya, Pak? Ya, gambar itu diterangkan. Seperti ini, sel elektrolisis. Baik, Pak. Dari gambar ini, di sebelah kiri kan ada anoda, di sebelah kanan ada katoda. Di anoda ini menggunakan suatu lempeng. Dan dalam larutan maaf Pak, ada jaringannya jelek. Dalam larutan menggunakan larutan NaCl sehingga terjadi pengionan antara Cl- dan Na+. Pada katoda kan di sini Na+ ya sebagai katodanya. Namun mengalami reduksi karena di dalam karena reaksi di katoda Na+ itu termasuk golongan 1A,
dan dalam fase larutan, sehingga yang bereaksi adalah H2O-nya menjadi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus OH- dengan nilai E0 reduksinya minus 0,83. Sehingga dalam katoda ini akan menghasilkan gas H2. Untuk anodanya, dia mengalami oksidasi dari Cl- menjadi gas Cl2 dengan melepaskan 2 elektron dengan nilai E0 reduksinya minus 1,36 volt. Sedangkan arah elektron itu dari anoda ke katoda, sedangkan arah listrik dari katoda ke anoda. Di katoda ini kan Na plus kationnya, tidak serta-merta tidak melakukan apa-apa, namun Na itu akan bereaksi dengan H2O menghasilkan Na plus plus OH-. Mungkin begitu, Pak. Kira-kira ada yang kurang nggak? Oh iya, Pak, boleh menambahkan kesimpulannya nggak, Pak, secara ringkas? Ya boleh. Jadi secara ringkas di anoda itu mengalami oksidasi dan menghasilkan gas Cl. Sedangkan di katoda mengalami reduksi di mana yang bereaksi adalah 2H2O Ada gas Cl ada dengan apa? menghasilkan gas hidrogen. Rika, Gas gas Cl2, Cl. Hah? gas Cl2. Lah itu. Terus, Di katoda dia menghasilkan gas hidrogen, Pak, atau H2. Namun yang bereaksi 2H2O dengan melepaskan 2 elektron, Pak. ada yang kurang nggak? Mikir dulu 1 menit. Gimana? Udah 1 menit nih. Dari saya mungkin itu ya, Pak. Kira-kira kekurangannya apa, Safira? Safira, Kalau menurut saya sudah lumayan lengkap, Pak. Saya belum menemukan kekurangannya. buka apa keluar kamu dari muka kamu gimana? Sudah, Pak.
Ya paling gampang bilang sudah sempurna itu. Tapi kan saya melihat belum. Gimana? Mungkin saya hanya menambahkan begini, Pak. Kalau yang digambar ini tuh sudah merupakan sel elektrolisis yang bisa menghasilkan listrik yang ditunjukkan dengan gambar yang di atasnya itu, yang jembatan garis panjang dan yang kecil itu menunjukkan adanya bisa menghasilkan arus listrik, Pak. Terus ditambahkan apa? Yang mau kamu tambahkan apanya? Di garis panjang itu. Garis itu maksudnya menunjukkan ini, Pak, kalau itu bisa menghasilkan arus listrik. Yang sebelah mana? Adanya garis panjang itu. Maksud saya garis yang di tengah itu, Pak, yang menghubungkan antara anoda dan katoda itu kan ada garis yang garisnya panjang, pendek, panjang, pendek. Yang panjang itu maksudnya menunjukkan yang positif, pendek itu negatif. Itu adanya arus listrik, Pak. Bisa menghasilkan listrik. Nah, kalau menghasilkan listrik itu terus apa? Apa yang berada pada larutan? Apa yang terjadi di situ? Ini sel elektrolisis, Pak. Ya. Nah, jadi di sini kan ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi yang mana ada melepas elektron, ada menerima elektron. Nah, di sini tuh jadi bisa menghasilkan arus listrik dengan sel elektrolisis ini, Pak. Mengeluarkan elektron. Bagaimana, Pak? Elektronnya itu tadi kenapa? Ada yang masuk, ada yang keluar, Pak. Nah, ya kalau ada yang masuk, ada yang keluar, itu apa yang terjadi pada dirinya sendiri? Kan di situ sudah jelas, toh. Sudah kelihatan semuanya. Dia teroksidasi sama tereduksi gitu, Pak. Ya iya, saya tahu kamu mau bilang gitu. Tadi si siapa? Rika juga bilang gitu. Saya cuma ingin kamu menambahkan yang belum diomongkan Rika. Bukan mengulangi. Dan di situ sudah jelas ada. Coba dilihat. Kamu pakai kacamata nggak toh? Atau saya pinjemin kacamata? Saya sudah pakai kacamata, Pak. Jadi tidak. Iya, saya pinjemin nanti. Kalau nggak lihat. Gimana? Di situ kelihatan sekali. Dah. Sehingga
elektron itu akan mengalir dari kiri ke kanan. Dari nilai-nilai itu yang ada. Nah, jadi di sini elektronnya akan mengalir dari anoda ke katoda, Pak. Iya, tadi juga diterangkan oleh Rika gitu. Yang kurang apa gitu? Saya belum menemukannya, Pak. Mikir. Lawang nggak usah mikir, kelihatan, no. Makanya saya pinjemin kacamata saya supaya kelihatan itu. Gimana? Oke, kalau belum kelihatan. Ini ditunjukkan oleh harga Eno reduksi. Mana tadi? Saya kok kalau ini nilai Eno reduksi dari Na, ini dari hidrogen H2O, ini dari Cl, ini dari Cl. Kalau Anda lihat semuanya nilai ini akan menunjukkan aliran listrik dari anoda ke katoda. Nah, makanya saya bilang kacamatamu nanti ditukar ya sama kacamata saya. Oke. Ini adalah aplikasi pemisahan unsur secara elektrolisis, sel elektrolisis 2 atau 3 bilik. Kalau kita ingin 2 atau 3 bilik. Hukum Faraday. Percobaan Amri-Davi dengan sel elektrokimia menghasilkan penemuan Na, K, Mg, Ca, Ba, Cl. Faraday menemukan antara jumlah arus yang melewati larutan dengan berat unsur yang diperoleh atau terdekomposisi. Hukum Faraday dapat ditulis sebagai berikut. Jumlah zat terdekomposisi atau dihasilkan pada satu elektroda dalam suatu sel elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang melalui sel itu. Sehingga hukum Faraday ditulis V adalah berat massa, A tara kimia listrik bahan, I arus yang digunakan, T adalah waktu atau lamanya berlangsung proses. Sehingga V sanan AIT. Jumlah muatan listrik yang melewati sel diukur dalam satuan kolom. C. Kecepatan aliran muatan ini dikenal sebagai arus yang diukur dalam ampere. Dengan definisi kolom adalah muatan yang dipindah ketika arus 1 ampere mengalir selama 1 detik, sehingga 1 kolom sama dengan 1 ampere detik. Kalau dia dipindahkan selama 1 detik dengan muatan 1 kolom. Di mana arusnya adalah ampere. Nah, contoh. Saya ingin menggantikan Na, saya gantikan 1,5 dan 2,5. Harusnya saya ganti 7,5 dan 12,5 ampere. Kamu kerjakan ini oleh Sopo tadi. Septiara ya, Safira sudah ya.
Safira sudah Pak. Sudah. Septiara, untuk yang pertama, Ya, Pak. yaitu 1,5 jam, dan 7,5 ml. Wahyu Setiamurti, siapa? Itu yang kedua.
Ayo, dikeluarin. Safira Janatul. Ayo keluarin. Tadi bukan saya, Pak. Siapa bukan kamu? Septiara. Sama Tita Nurhansa ya? Maaf Pak, masih sampai jumlah nolnya Pak. Sebentar ya Pak. Sama Tia, Pak. Ya udah. Siapa yang sudah selesai silakan keluarin.
Ayo Saktiara, Tita. Nggak tidur? Baik, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak, izin share screen. Ya. Keluarin muka kamu. Baik, Pak. Ya. Mohon maaf kalau kameranya kurang jelas. Ya udah. Jadi ini pekerjaan saya, Pak. Saya nggak lihat kamu bingung atau tidak ya. Pintar kamu. Bagaimana, Pak? Pintar kamu pakai lensa yang nggak jelas. Memang laptopnya, Pak. Nah, iya. Ya udah agak jelas tadi. Barusan. Jadi kan, Pak, tadi sebelumnya di soal sudah diketahui, maksudnya diganti dengan 1,5 jam dan arusnya sebesar 7,5 ampere, Pak. Ya. Dan yang ditanya itu volume H2-nya, gas H2. Nah, pertama-tama saya mencari muatan listriknya, Pak, yang melalui larutan tersebut. Dari ini arusnya, terus kemudian waktunya. Karena ini jam, jadi saya jadikan ke detik. Dan hasilnya 40.500 ampere detik, yang sama dengan 40.500 kolom. Lalu saya mencari jumlah mol elektronnya, Pak. Dan ini yang saya dapatkan dengan dengan ketetapan berat molnya, Pak. Jadi sekitar 0,4198 mol. 96480 itu apa? Apanya, Pak? Ini apa? Harga apa? Ini Pak, elektronnya, Pak. Elektron apa? Elektron valensi, Pak. Oh. Kok elektron valensi gimana? Ininya, Pak, Apa ayo? Satu mol elektron itu sama dengan ini, Pak. Itu hukum apa itu? Apa, Pak? Mana? Hukum apa itu? Hukum apa ya, Pak? Sedikit lupa. Lah kemarin tadi saya terangkan, masa nggak tahu? Oh, maaf, Pak. Ya udah, nanti dijawab nanti lagi. Ya, terus ini reaksi yang terjadi, Pak, tinggal menghasilkan gas H2. Jadi karena H2-nya ini apa, Pak? Ini 2 elektron dan ini H2-nya yang 1. Jadi kita hitung mol H2 setengah kali jumlah mol elektronnya, Pak. Jadi sekitar 0,2099 mol. Kemudian dengan rumus gas ideal itu BVNRT, Pak. Jadi saya langsung menghitungnya, volume sama dengan N-nya
ini tadi Pak. Kemudian 0,082 ini N-nya dan T-nya 298. Ini tekanan udaranya 1 atm Pak. Dan hasilnya adalah 5,13 liter. Nah, pertanyaan saya lagi yang tadi apa ini? Yang mana Pak? Yang ini 96480. Siapa itu? Itu ini hukum free day ya Pak ya? Nah, kamu sudah ngambil literatur enggak? Ini Apa Pak? sudah mengambil file saya enggak? Udah Pak. Ya udah dilihat sekarang apa itu? Izin stop. Ya. Hukum free day Pak. Friday. Ya udah. Keluar terus tidak. Terima kasih Pak. Bapak tadi manggil Tia dulu, Pak. Siapa? Tia. Kita toh. Ada apa Dita? Tadi Bapak manggil Tia dulu. Manggil siapa? Tia. Tia. Ya udahlah, kamu dengarnya Tia, nggak apa-apa. Ada apa namanya Tia? Oh, nggak mau dipanggil Tia, Tita itu. Atau Gimana, Pak? halusinasi nama Tia. Oh, oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Keluarin muka kamu. Izin share screen ya, Pak. Ya. Jadi di sini ada muatan listrik, yaitu dihitung volume H2 pada 25 derajat Celcius dan sapir yang dapat dikumpulkan jika larutan Na2SO4 selama 1,5 jam dengan arus 2,5 ampere. Terus muatan listrik yang melalui larutan yaitu 2,5 ampere dikali 1,5 jam dikali 60 per menit atau per detik dikali 60 detik per menit menghasilkan 40.500 A-min detik atau 40.500 kolom. Terus ada jumlah mol elektron yang dibawa oleh muatan itu sebesar 40.500 kolom dikali 1 mol per 96.480 kolom sama dengan 0,419 mol elektron. Terus reaksi yang menghasilkan H2 adalah katoda menurut persamaan 2H2O ditambahkan menghasilkan H2 dan 2OH-. Jumlah mol H2 yang dihasilkan itu 1,5 dikali 0,419 mol menjadi sama dengan 0,2095 mol. Dengan persamaan gas ideal pada kondisi di atas diperoleh volume H2 sama dengan 0,2095 dikali 0,082 dikali 298 dibagi 1 menjadi volume H2 yaitu 5,119342 liter.
Itu Pak. Ah, kamu punya file saya toh? Punya Pak. Nah, punya. Nilai ini nilai 5,119 punya kamu itu lebih besar atau lebih kecil daripada file saya. Oke, sebentar Pak. Lebih kecil Pak. Kenapa lebih kecil? Dikarenakan dari waktu itu sendiri kan beda ya Pak, beda setengah jam, dan dari Nah. ampernya pun beda jauh. Oh gitu. Iya, Gimana Bos. Pak? Gitu. Iya. Hah? Iya Pak. Ya udah kamu keluar. Oke Pak. Makasih Pak. Makasih. Sekarang kita lihat korosi. Korosi merupakan proses kerusakan suatu material karena pengaruh lingkungan yang korosif. Korosi bisa dicegah atau dapat dikendalikan sehingga dapat menunda datangnya korosi. Membuat material jadi bahan yang lebih lama terhadap korosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi: jenis dan konsentrasi elektrolit, adanya oksigen terlarut pada elektrolit, temperatur tinggi, kecepatan gerakan elektrolit, jenis logam paduan, adanya sel galvanik. Nah, sekarang Wahyu Setia Muti, keluar kamu. Nah ini, saya tanya, gimana? Kamu yang berapa? Lalu tadi sama dengan berarti salah ya, salah manggil ya. Ya Pak. Ya, sekarang dipanggil ini aja. Dipanggil ini aja deh. Wong tadi sudah selesai. Wahyu Setia, namanya siapa tuh? Oh, Wahyu Setia. Oh, ini yang tadi saya panggil Tia ya. Tapi nggak mau keluar, ya. Sehingga Tita yang masuk. Oke. Saya mau tanya, dari faktor yang mempengaruhi korosi, apa yang kamu tahu dari 1, 2, 3 jenis konsentrasi elektrolit, adanya oksidasi terlarut pada elektrolit, temperatur tinggi. Satu-satu dulu. Nanti yang Wahyu Suponco, ini kecepatan gerakan elektrolit, jenis logam paduan, adanya sel galvanik. Keluar mukanya, jangan dihilangin.
Ayo. Siapa Wahyu? Oh, Wahyu Setia. Nanti kalau Wahyu, yuk. Saya tak keluar dulu. Apa kamu mau bilang? Dah, kamu bilang gimana ditulis di kertas kamu bilang apa? Iya, saya setuju. Wahyu Suponco juga sama ya, ditulis kenapa? Kalau punya reaksi, dituliskan reaksinya.
Ya, silakan. Belum.
Yuk. Nah, terus sekarang udah. Nah, diperbaiki itu nanti kamu nggak bisa ikut yang lain. Wah, terlalu kecil. Besarin. Yuk terus. Terus. Besarin lagi. Terus, terus. 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 Dah. Itu semua kenapa ya? Satu, larutan elektrolit konsentrasi semakin tinggi semakin cepat korosinya. Itu pakai hubungan apa itu? Terus adanya oksigen kok mempercepat reaksi itu gimana? Temperatur juga gimana? Ini kan kamu cuma gimananya itu loh. Tahu nggak maksud saya? Ya, kalau konsentrasi gimana? Oke, nanti kamu lihat lagi ya. Sekarang Wahyu Suponco. Kamu lihat lagi kenapa kalau ujiannya keluar. Suponco. Izin masuk, Pak. Ya, masuk silakan. Menurut saya itu faktor yang mempengaruhi korosi itu dari jenis logam karena logam murni biasanya lebih tahan terhadap korosi, Pak. Mungkin dari penjelasan ini ya bisa diambil itu dari perbedaan logam itu dia bisa mempengaruhi cepatnya korosi atau enggak ya, Pak? Kalau dari deret ners gimana? Gimana, Pak? Kalau dari deret ners itu gimana? Kamu menghubungkan ini?
Oke, kamu juga semuanya, Suponco ini, lihat lagi di teori-teori kamu ya. Baik, Pak. Oke, keluar. Ayo. Saya tak ngisi hasil tes kamu kemarin. Alira Hasna, ada nggak? Hadir, Pak. Mana? Keluar. Nah, nilai 90. Terima kasih, Pak. Angelika Isabella, Hadir, Pak. 95. Augie Siap, Pak. Davin Siagian, Hadir, Pak. 90. Aurela Samara, Hadir, Pak. 90. Kamu sudah Makasih, siang Pak. ini belum mandi ya? Sampai siang ini belum Sudah, mandi? Pak. Ngapusi. Sudah, Pak. Denny Kurniawan, Hadir, Pak. 90. Denny pendek jadinya kelihatannya mandi terus ya. Udah, Pak. Ini levelnya saya tinggikan, Pak. Ya udah terserah. Desalsa Anggoro, Hadir, Pak. mana? 90. Terima kasih, Pak. Farah Hamzah, Hadir, Pak. 90. Fauziah Ufa Ajri, Hadir, Pak. Hadir, Pak. 90. Febrianti Makasih, Pak. Sinurat, Hadir, Pak. 90. Ferdi tidak ada karena tidak masuk. Dika juga tidak ada karena tidak masuk. Herman Mandak, Hadir, Pak. 85. Katarina Rosalia, 90. Laura Putri, mana Laura? Ini kalau sudah hampir selesai sudah kabur semua. Laura Putri, Ada di Zoom ini, Pak. hah? Tapi mungkin nggak bisa on mic. Dia ada di Zoom ini. Ya tapi di mana? Oh, kosong ya. Jaringannya sedang tidak baik, Pak. Ya nggak tahu. Nanti Mohon kalau maaf, Pak, izin memberitahu. Tadi Laura ngechat saya, sinyal di kosannya sedang sangat tidak baik, Pak. kos-kosannya orang lain aja baik-baik kok. Nanti alasannya itu terus. Michelle Oli, Maaf, Pak. Laura sudah mengonfirmasi ke saya bahwa WiFi di kosnya sedang ada kendala, Pak. nah ya kendalanya apa? Wi-Fi-nya mati, Pak, di kosnya. Ya udah nanti supaya bilang sendiri. Iya, Pak. Makasih, Pak. Michelle Oli, Iya, Pak. mana? Muka kamu mana? Hadir, Pak. Ini, Pak. Nah ini kelihatan belum mandinya gitu. Sudah, Pak. 90. Muhammad Ifa, Maaf, Pak. Nilai saya berapa, Pak? 90. Gak denger ya? Iya, Pak. Hah? Dengar nggak? Dengar, Pak. Ya udah, kalau nggak dengar nanti korek kupingnya. Motiva, Hadir, Pak. mana?
Kok tulisannya Michelle Holly? Hadir. Loh. Hadir Pak, hadir. Hadir. 90. Berapa Pak? Oke, 90. makasih Pak. Muhammad Rizky. Hadir Pak. 90. Makasih Pak. Nabila. Hadir Pak. 90. Nadia Dewika. Hadir Pak. 90. Najwa. Hadir Pak. Najwa, mana Najwa? 90. Makasih Pak. Nur Oktaviani. Hadir Pak. 95. Makasih Pak. Renaldi. Hadir Pak. Mana? Saya Pak, hadir Pak. 95. Retno. Hadir Pak. Retno. 90. Ridho. Hadir Pak. Hadir Pak. 95. Rika. Terima kasih. Pak. 90. Safira. Hadir Pak. 90. Septiara. Hadir Pak. Mana? Saya pakai HP Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Ya, Pak. 90. Apakah kelihatan? Ya, kelihatan. Udah mandi, udah. Ya Pak. Septiara. Nah, ini ya, cuma diperlihatkan kerudungnya karena nggak mandi ini. Septiara. Bagaimana Pak? Ya Pak, bagaimana Pak? Septiara mana? Saya Pak. Ah. Septiara 90. Tita. Makasih Pak. Yuk. Tita. 90. Wahyu Setiamurti. Maaf Pak. Ya Pak. Wahyu Setiamurti ini. Ah, 90. Wahyu Suponco. Saya Pak. Oke. 90. Oke, sampai ketemu minggu depan. Pak, maaf Pak, Laura Putri hadir Pak. Mana? Ini Pak, tadi wifi-nya nggak bisa Pak. Nah, Nilainya berapa Pak? nanti dulu dicari dulu. Oh iya Pak. Punya kamu hilang. Laura Putri.